Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sampurasun. Hei, halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Haha, Cepot apa kabar? Aku langsung aja nih nyamber nih. Cepot apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, sehat dalam ya. keadaan sehat lah. Sehat. Cepot hari ini tuh kita, Ya. Cepot bersama dengan saya, Nilu Puspa, kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Karena sudah masuk liburan panjang. Oh, iya, Mungkin betul. masyarakat butuh soal Iya, bagaimana supaya liburan panjang ini tapi kita bisa tetap menerapkan protokol kesehatan, kita tetap menerapkan gaya hidup yang sehat gitu loh, Jadi Cepot. liburan bisa, tetap sehat kita. Tetap sehat. betul. Kita langsung aja deh Boleh, boleh. perkenalkan ke Siap. pemirsa. Pemirsa, kita hari ini ada 2 orang narasumber yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita tentang gaya hidup sehat buat liburan panjang yang aman. Di sini ada Bapak Hussein Habsyi, SKM MHKOM, Sekretaris Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Apa kabar, sehat, Pak? Sehat Sehat selalu selalu, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Dr. Sony Haribe Harmadi. Iya. Beliau ini adalah Ketua Tim Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Apa kabar? Sehat juga ya. Baik, Baik. Sehat ya, Sehat Cepot juga. selalu. Nah, jadi pemirsa meskipun kita di sini ramaian ya, tapi kita perlu ngasih tahu kalau kita di sini selalu menerapkan protokol kesehatan. Betul ya, Mbak. Kita jaga jarak, Betul, ya kan? iya. Semuanya pakai masker. Kalau Kang Cepot ini pakai face shield dan Iya. ruangan yang kita gunakan ini juga sudah disterilisasi dengan penyemprotan disinfektan. Dan yang paling penting kita juga semua yang masuk ke sini sudah cuci tangan sebelum masuk ke ruangan ini. Tapi nggak apa-apa, kita pakai hand sanitizer juga Nah. supaya lebih yakin lagi ya. Itu. Ini nggak cuma saya, semuanya narasumber, Semua, Pak Hussein ya. juga. Saya tadi sebenarnya sudah. Sudah juga. Nggak apa-apa lagi. Kalau saya boleh, Mbak. Boleh. Sebenarnya sering-sering juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa Buat ya kalau lebih memastikan. sering. Betul. Sekali aja meskipun udah cuci tangan tetap Saya juga pakai. boleh ke wajah itu. Nggak boleh. Oh, Ini boleh. buat tangan. Cepot pakai juga nggak? Ya mau sebetulnya, cuman aduh, susah. Susah kejauhan ya. Jadi gini, di konferensi pers virtual 19 Oktober yang lalu itu Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pak Doni Munardo itu sudah menyerukan begitu. Meskipun nanti liburan panjang, tapi tetap kita harus Betul. menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Utamanya adalah masyarakat ini garda terdepannya. Iya kan? Tidak ada lagi yang lain. Kalau kita tidak peduli ya penyebarannya bisa semakin masif lagi, apalagi mau liburan. Nah, kita ini mau ngobrolin soal bagaimana agar kita bisa tetap Iya. menerapkan gaya hidup yang sehat selama liburan panjang. Kang Cepot, aku duluan yang nanya ya. Oh, silakan. Sebagai mangga, perempuan mangga. katanya ladies first, jadi ya udah Mangga, aku duluan nanya. Aku pengen nanya ke Pak Hussein dulu nih, Pak Yo, Hussein. ya. Iya. Masyarakat sekarang sudah mulai aktif bergerak. Jadi Ya. pergerakan penduduk sudah mulai terus terjadi. Betul. Bagaimana melihat fenomena pergerakan penduduk saat ini? Apakah kita masih dalam taraf dikatakan aman begitu? Iya. Ya sebenarnya kalau kita lihat tren peningkatan kasus ya, sebenarnya kita itu kasus di Indonesia masih terus meningkat sebenarnya. Betul. Kita belum sampai puncaknya nih saat ini gitu. Artinya kita nggak boleh lengah gitu, karena penularan masih terjadi. Kasus baru masih terus meningkat kan gitu. Sekarang ini kan kasus perhariannya 3.000, 4.000 ya secara nasional ya. Artinya ya seandainya kita harus keluar begitu kan, mobilitas bergerak satu tempat ke tempat lain, mutlak harus betul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan karena kita tidak pernah bisa tahu gitu. Kita bisa jadi karena lengah, lupa pakai masker atau pakai masker tapi sering dicopot-copot misalnya gitu kan. Itu ketika ngobrol ya dengan teman ketika makan di restoran bareng-bareng bisa jadi di situ terjadi penularan. Oke. Artinya tetap kewaspadaan harus diterapkan begitu. Jadi protokol kesehatan. pergerakannya sebenarnya bisa tetap dilakukan tapi harus dengan protokol kesehatan gitu ya. Iya. Ya artinya kalau mau bergerak sebenarnya untuk hal-hal yang sangat penting lah saat ini, gitu kan. oke, Artinya oke. yang paling safe sebenarnya di rumah, tetapi berapa
kuat sih orang tahan di rumah gitu kan. Iya, benar. Tapi ketika mau Udah mulai keluar, bosen. katakanlah dia memang hal penting, bekerja untuk penghidupan, oke harus keluar. Tapi protokol diterapkan gitu kan. Atau harus ke rumah sakit gitu. Nah itu harus menerapkan juga protokol kesehatan. Kalau nggak perlu-perlu amat, lebih baik nggak usah pergi ke kerumunan yang ada risiko gitu. Lebih aman di rumah sebenarnya. Lebih aman sebenarnya di rumah. Tapi Iya. gini, ini kan kita mau libur panjang nih, akhir Oktober ada Iya. apa nih? Ada Itu. cuti bersama loh. Nah itu yang perlu kita harus pahami itu. Nah, Kalau keluar itu. rumah bagaimana untuk aman? Nah itu kita mau cuti bersama, bagaimanapun masyarakat sekarang udah mulai bosen loh Pak Sony, kayak di Iya. rumah aja pengennya jalan-jalan. Bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa meskipun nanti libur cuti bersama tapi bisa tetap aman gitu loh. Iya, jadi sebetulnya yang paling penting juga adalah membuat perencanaan liburan yang baik. Kalau perencanaan liburan sebelumnya kita hanya memilih hotel, lokasi, dan seterusnya, sekarang kita harus tahu bagaimana sejak berangkat sampai kembali lagi itu kita aman dari COVID-19. Yang pertama, pastikan dulu bahwa kita dalam kondisi sehat. Kalau kita tidak sehat, jangan sekali-sekali memutuskan untuk berlibur. Jadi sadar Ya. diri ya. Ya, kalau tidak sehat kan bisa kemungkinan dia memang tidak memiliki COVID-19, tetapi dia menjadi berisiko sekali, menjadi rentan ketika dia keluar dalam kondisi tidak sehat. Yang kedua, kalau dia ternyata membawa COVID-19 kan sangat berbahaya, dia menjadi super spreader, menyebarkan virus itu ke orang lain. Jadi kalau kondisi tubuh dirasa tidak sehat, semua orang harus bisa melakukan penilaian terhadap diri sendiri, jangan berangkat. Tapi kalau kondisi tubuh sehat, oke, boleh ya. Lalu kemudian kalau berangkat, maka kemudian harus dipilih menggunakan kendaraan apa. Oke. Jangan sampai menggunakan transportasi umum yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Ya. Lebih baik menggunakan kendaraan pribadi. Kalaupun naik kendaraan umum, pastikan bahwa transportasi tersebut memang aman. Ya, mematuhi protokol kesehatan. Nah, terus kemudian setelah itu kita juga harus memastikan bahwa hotel tempat kita menginap, restoran yang akan kita kunjungi itu perencanaannya harus detail. Termasuk mencari informasi apakah restoran ini, hotel ini telah memfasilitasi atau memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 atau tidak. Jadi sekarang liburan gak cuma mikir dana aja ya. Nah, betul. Bukan cuma mikir dana, tapi juga mikir keamanan. Keamanan dalam hal apa? Ya jangan sampai tertular COVID-19. Kalau sebelumnya kan keamanan dana, kemudian keamanan macam-macam, security ya. Tapi sekarang ini benar-benar harus dipikirkan itu. Oke. Dengan perencanaan yang matang, jelas, ketika kita sehat, kita tahu mau kemana, naik apa, lewat mana, maka kita bisa menghindari, mencegah terjadinya COVID-19. Jadi menurut saya, kita ini kan tidak mungkinlah membatasi segala pergerakan tadi. Silahkan saja, tetapi harus bisa menilai dirinya sendiri. Apakah berbahaya atau tidak. Dan kalau punya komorbid, sebaiknya tidak bepergian dulu. Oke. Pak Sony, Ya, punten ya bade tumaros. emang enggak. Tadi Kepot. Pak Sony teh nganggo kendaraan anu bebas eta napi anu aman. Nu disebut kendaraan anu aman teh eta kendaraanna nganggo masker, nganggo anu nganggo jaga jarak itu korsina anu 2 meter sewang kumaha eta teh disebut kendaraan anu aman teh. Cobi jelaskeun ku Pak Sony atanapi ku Bapak Husein. Jadi saha anu bade nerangkeun ya nu disebut kendaraan aman teh anu dimaskeran, anu korsina jarakna 2 meter sewang, atanapi nu anu disemprot heula. Cik jelaskeun sajelas-jelasna supaya cepot ngerti gitu ya. Oke. Bapak Silahkan. ngerti? Pak Husein atau Pak Pak Sony? Husein silakan. Pak Husein dulu. Ngerti? Ya, ya. Cepot sering naik apa nih kendaraan umum nih? Saya jalan kaki. Itu lebih aman. Lebih aman. Ini punten Bapak Iya. ngerti bahasa Sunda? Oh, enggak sih, cuma pura-pura ngerti aja. Wah, hebat. Ya, jadi Mun. yang pasti Mun. itu ya jaga jarak itu pasti. Walaupun kendaraan umum tapi jarak harus tetap dijaga. Kalau padat sekali begitu, itu janganlah dihindari gitu. Karena itu mungkin jasa-jasa angkutan umum juga harus memperhatikan protokol itu begitu. Saat ini kita udah lihat ya, udah mulai diterapkan sebenarnya kayak komuter lain itu kan.
Jakarta Bogor contohnya tuh yang di Jakarta itu kita lihat. Itu kan sudah ada pembatasan tuh kursi, artinya tidak boleh berdempet-dempetan begitu. Terus jamnya itu juga harus diatur, kapan penumpang masuk, kapan penumpang harus turun, jangan sampai berkerumun saling menempel misalnya. Tapi seseueurna nu nararempel Terus- gitu, Pak, seseueurna. Ah, apa itu artinya? nggak ngerti saya. Coba. Kebanyakan gitu nararempel gitu. Itu bagaimana, Pak? Apa kurang jelas ya? Seseueurna Seseueurna. ya kebanyakan yang berdempetan gitu Oh. penumpang teh. Iya. Jangan. Ya Terus- jangan hindari yang kayak begitu. Apakah eta mobilna anu bemperna aya maskeran gitu? Masker pasti. Mobilna mau masker, mobilna. Enggak orangnya. Enggak, orang-orang ya. orangnya. Iya. Jadi- Soalnya gini, virus itu kan keluar dari mulut orang. Oh, Ya, artinya iya. tuh harus terus dipakai masker Terus. di kendaraan umum ya, di kereta, di bis, di pesawat itu tetap harus pakai masker. Yang jelas tuh efektivitas masker itu untuk mengurangi risiko penularan sangat besar. Oke. Terus. Ya, karena tidak terjadi itunya droplet tuh cairannya itu yang mengandung virus itu tertahan ya dengan Oke. ada masker. Dengan pakai masker. Masker. Jadi begitu. masker yang paling tinggi saat ini perlindungan untuk Iya. masyarakat ya. Dan jaga jarak juga. Dan jaga jarak juga. itu penting. Kemudian ya ini tadi nih kita pakai pembersih ya, hand sanitizer gitu. Jadi setiap habis melakukan kegiatan yang menggunakan fasilitas umum ya, yang sering dipegang sama-sama berbarengan oleh orang, itu harus segera mungkin dibersihkan gitu. Karena virusnya ini walaupun berbahaya tapi sebenarnya mudah mati dia. Oh, Dengan oke. sabun, dengan hand sanitizer mudah mati. gitu. Oke, meskipun cepat penyebarannya tapi juga mudah mati kalau kita tahu caranya ya. Iya, Nah, seperti itu. tadi ngomong-ngomong soal tempat-tempat umum begitu, dokter Pak Sony, gimana nih kita kalau misalnya ngelihat fasilitas kendaraan umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan, tapi kita harus naik kendaraan umum, kita harus gimana? Bisa nggak sih kita negur atau bagaimana? Ya, tapi diupayakan kita pastikan bahwa protokol kesehatan tetap dilakukan di kendaraan umum tadi. Karena kalau tidak, kita paksa